Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholatu ala rasulillah, ma ba'd. Baik, pada kali ini kita akan mengkaji kembali kitab Safinatun Najah. Dan tema pembahasannya adalah terkait hal-hal yang membatalkan sholat. Apa sajakah hal-hal yang dapat membatalkan sholat? Langsung saja kita masuk dalam pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki fasal suwiji. Tabtulu batal apa sholatu sholat bi arba'a asyara kelawan 14 apane khoslatan perbuatane bil hadasi kelawan hadas abi wukuin najasati lan kelawan tumibane najis ilam tukto lamun ora den buang halan ing dalam sanalika min hairi hamlin kelawan tanpa den pegang wa ingkisyafil aurati lan kabukae aurat wa ilam tustar lamun ora ditutupi apa aurat halan ing dalam sanalika wa nutki lan guneman bi harfaini kelawan dua huruf au harfin utawa sak huruf mufhimin kang aweh paham amdan kelawan sengaja wabil mufdiri lan kelawan perkara-perkara kang batalake poso amdan kelawan sengaja wal alqli lan mangan al katsiri kang akeh nasian halilali. Bismillahirrahmanirrahim. Hal-hal yang dapat membatalkan sholat ini ada 14. Tapi pada video kali ini akan saya bahas sebagian dan sebagian yang lain akan saya bahas pada kesempatan berikutnya. Jadi hal-hal yang dapat membatalkan sholat ada 14. Yang pertama adalah hadas. Hadas itu hadas kecil atau hadas besar. Gampangnya hadas kecil itu hal-hal yang membatalkan wudhu seperti bersentuhan dengan yang bukan mahram kita atau perempuan lain, atau buang angin, buang air besar, buang air kecil dan lain sebagainya. Itu hal-hal yang dapat membatalkan wudhu atau bisa kita sebut sebagai hadas kecil. Sedangkan hadas besar itu hal-hal yang mewajibkan kita mandi besar seperti halnya jinabah, haid dan nifas seperti itu, atau berhubungan suami istri. Itu hal-hal yang bisa juga membatalkan sholat. Dengan begitu, yang pertama yang membatalkan sholat adalah hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Yang kedua adalah sebab kejatuhan najis. Kejatuhan najis ini dengan catatan kalau najisnya kering dan yang kejatuhan tidak lama, dalam artian kita langsung membuang najis itu tanpa dipegang. Jadi kalau seandainya misal di baju kita ya langsung seret gitu, atau kita tiup atau seperti apa, bila baju kita kering, najisnya juga kering dan halan itu seketika, dalam artian tidak sampai durasi tumak nina. Jadi tumak nina itu kan seperti yang sudah kita bahas kemarin, itu subhanallah, itu kira-kira 1 atau 2 detik. Jadi kalau kejatuhan najis langsung kita singkirkan dari baju kita atau pakaian kita seketika itu, dengan catatan bahwa najisnya tidak basah, maka najisnya tidak membatalkan. Tapi kalau jatuhan najisnya kering atau jatuhnya di pakaian kita itu lama, lebih dari durasi tumak nina, maka membatalkan sholat. Itu hal yang membatalkan sholat nomor 2. Yang ketiga, terbukanya aurat. Jadi kalau sudah dibahas di pertama ya, di awal-awal dulu, aurat laki-laki itu antara pusar sampai lutut. Kalau perempuan seluruh anggota badan kecuali telapak tangan dan wajah. Itu ketika aurat kita terbuka, maka batallah sholat kita dengan catatan tidak kita tutup seketika, halan seketika. Tapi jika kita menutupnya langsung saat terkena angin, misal sarung kita langsung tersingkap katakanlah,
Nah, dengan tersingkapnya sarung kita sampai katakanlah satu pantat gitu, kalau kita langsung menutupnya seketika, begitu terbuka langsung kita tutup, maka tidak membatalkan sholat kita. Tapi ketika kita biarkan saja hingga melewati durasi tumakninah lebih dari 2 detik katakanlah, maka ya tetap batal sholat kita. Seperti itu. Terus selanjutnya berbicara atau berkata dengan dungah huruf yang tidak memahamkan, atau dengan satu huruf saja tapi faham. Nah, dengan kesengajaan otomatis. Nah, jadi saat kita bicara dengan 2 huruf, paham atau tidak tetap batal. Atau satu huruf saja tapi sudah paham, itu juga batal sholat. Misal ada orang tanya, anak kita misal, saya berangkat ya, langsung kita jawab ya, seperti ini, itu otomatis sholatnya batal. Seperti itu. Selanjutnya bil muftiri, dengan hal-hal yang dapat membatalkan puasa, ya seperti makan, minum. Kalau misal ada sisa-sisa makanan di gigi kita, terus kita menelannya sekalian, itu kan kalau puasa otomatis batal. Nah, itu juga membatalkan sholat kalau kita lakukan di tengah sholat. Itu makan sedikit. Kalau makan banyak dengan catatan dia lupa sholat, tetap membatalkan. Jadi kalau sedikit dan kita lupa, dan kita sengaja, maka batal. Artinya saat kita lupa kalau kita sholat, terus kita katakanlah kehujanan ya, di tengah sholat kita hujan, terus kita meminumnya, lupa ketika sholat, itu ya tidak batal kalau sedikit. Kalau banyak walaupun kita lupa juga batal. Seperti itu. Itu sebagian dari hal-hal yang bisa membatalkan sholat. Selanjutnya atau sisanya akan kita bahas di video selanjutnya. Saya rasa cukup sekian. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.